Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Para hadirin sekalian, marilah kita ucapkan selamat datang kepada Al-Mukarramah Ustazah Hajah Dedeh Rosidah dengan nama yang beken yaitu Mamah Dede. Mohon maaf Mamah Dede, kami persilahkan untuk duduk di kursi yang telah tersedia. Kepada Mamah Dede, kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tutfarul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul mau'ud. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, duduk barang duduk. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Yang saya hormati Ibu Nani Adel, yang saya hormati segenap pengurus Majlis Taklim, yang saya hormati Ustazah Imroni, tuh yang bajunya totol polkadot. Oh salah ya. Sorry kebalik. Yang saya hormati Ibu Ustazah Imroni TKW baju hidung. Yang saya hormati Ibu Ustazah Hajah Rokayah make roknya ayah. Yang saya hormati Ibu Nursiah, yang saya hormati Ustazah Jannatul Ma'wa, yang saya hormati Ibu Qari'ah kita, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Nomor satu mau gue bacain juga nih. Itu gue bacain. Maaf ya Bu, Ibu Ella protes kok dia nggak disebut. Ibu dengar nggak saya ngomong pertama? Saking bewelnya gue ngomong nggak kedengeran. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema semangat Sri Teladan Rasulullah SAW menjadikan pribadi yang agamis dan mandiri. Hadirin, kameranya dulu. Ya, Bu. Hadirin, di dalam sebuah hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah.
Dalam hadis lain Rasul pun bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah Abang Noni encang-encing nyak babeh Anda sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? Sabaraha tahajud? Gusti dandan meligaya halis segede jempol, bibir berem, onyoy jika tas makan orok. Tahajud cuma 2 siang galuh. Gayaan dan daya daripada tahajudnya iya apa itu? Survei membuktikan, saya mah nggak nyindir tapi iya. Nah, Bu, Masya Allah, yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi oleh Allah, di antaranya Rasul mengatakan, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah di muka bumi untuk memperbaiki akhlak. Masya Allah. Jadi kalau pengen jadi pribadi muslimah yang benar, bagaimana Rasul itu hidup. Manusia diutus oleh Allah ke muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Kang, turun Kang. Saya nggak pindah posisinya. Maaf puluhan orang kalangin Anda. Duduk biar adil. Termasuk ini beneran. Boleh mundur kan? Saya biar berlaku adil, walau bagaimanapun munurlah. Mundur. Ngalangin emak-emak kalau kan duduk di bawah. Saya tidak bercanda. Puluhan orang kalangin, siapapun Anda, mundur biar rapat, duduk dimanapun. Silakan. Kalau nggak di sini sok. Mundur. Woi. Bukan diomel, dia kebawelan tiap menit telepon kan orang puyeng. Benar nggak? Sekali ngomong, saya tidak pernah mengelak dari janji, oke? Baik. Baik. Naon? Baik. Hadirin sekalian, Rasulullah diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak. Karena saat itu akhlak luar biasa rusaknya, Bu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi menjadi rasulnya Allah, menjadi utusan Allah. Orang yang tadinya jahil, bodoh jadi pintar, sehingga mereka insya Allah menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Amin. Mau nggak bahagia dunia akhirat? Bahagia satu kata yang dikejar-kejar oleh manusia. Semua orang mengejar satu kata, bahagia. Ada yang mendapatkan bahagia, ada yang merasa kurang bahagia, ada yang hidupnya merasa tidak bahagia, ada yang stres, ada yang patah hati, bahkan banyak yang bunuh diri gara-gara kata bahagia tidak mereka peroleh. Betul, Bu? Kenapa? Kenapa mereka merasa hidup mereka tidak bahagia? Karena mereka tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang 2 perkara? Quran dan sunnah Rasul. Bu, baca Quran sehari berapa juz? Juz melon, juz alpukat. Jujur. Wah, parah nih jamaah. Kalah sama para artis. Para artis tuh kan rata-rata 1 hari habis, sebulan hatam. Nih, artis kita tuh beli gelisnya.
Qoriah ini sehari berapa juz? Nyengir ditanya dia budak teh geuleuh ini. Jadi luar biasa. Kalau kita yang bukan artis tidak sampai 1 juz aja sehari, kelewatan, lu pada ngapain aja? Iya apa iya? Kenapa manusia tidak mencapai 1 kata bahagia? Yang pertama, karena banyak manusia mereka mengira bahagia itu dengan harta benda. Ada nggak di sini orang yang berpikir seperti itu? Mereka merasa berpikir kalau punya harta yang banyak, hidup mereka pasti bahagia. Tuh kan, jawabannya jelas. Enggak juga. Banyak buktinya, survei membuktikan. Orang yang kaya raya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, saking kayanya gelangnya sampai diketek, tapi ternyata dia masih menderita. Iya apa iya? Orang yang merasa bahagia itu karena materi, otomatis kalau dia mencari teman, mencari sahabat, dia menilai dengan materi. Kalau orang kaya dianggap teman, orang miskin nggak bakal jadi teman dia. Ada yang begitu? Mana orangnya ngaceng? Kalau ketemu orang, ini contoh dulu datang terlambat, di sini kosong, sebelah kosong, luak liuk. Ibu tahu luak liuk? Nungak nengok sebelah sini orang kaya, orang miskin. Kalau orang datang yang sombong dengan kekayaan, kalau lihat orang miskin, dia nggak mau dekat, duduk di situ. Kunaon? Gara rate. Ayak nu gatel dekat orang miskin. Belagu amat jadi orang. Kalau dia lihat, oh sebelah sono mah gaya bajunya mahal, kudungannya harerang, woi buricak buridong, gelangnya sampai diketek, baru dia duduk dekat situ. Pilih teman duduk. Karena apa? Dalam benak orang tadi, kalau dia berteman, duduk dengan sesama orang kaya, hidup dia jadi berharga. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jangan kita punya hati perasaan. Jangan kita punya hati, punya perasaan seperti itu. Yang wajib kita sadari bahwa harta kekayaan, apapun yang saat ini dalam genggaman kita, sebetulnya bukan milik kita. Hakikatnya milik Allah, dititipin sama kita. Sorry lo ya, jangan pakai lampu sih lo mata gue gitu loh. Eta cek, eta ngertiin yang dipencet urung kabeh. Nah lo ini dulu. Ya ini, Masya Allah. Kunaon tuh ya teh. Jadi ini Bu ya, sekali lagi, Anda silahkan lihat surat Hud ayat 15 ayat 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum biha wa hum biha la yubkhasun. Kata Allah dalam Hud ayat 15, kalau ada manusia hidup di alam dunia yang mereka cari dunia dan semua perhiasan dunia, aku berikan kepada mereka apapun yang mereka minta. Halo, ganti batu, tuh batu korang loba di jalan mana mas ya. Jadi walau mulain elak berkali-kali telepon batu aja nggak beli. Jadi kalau seandainya apaan lu alis sampai gini, kalau seandainya ada manusia yang di alam dunia hanya mencari kehidupan dunia, mencari semua perhiasan di dunia,
kata Allah, aku berikan apa yang kalian cari, tidak akan merugikan mereka sedikit pun. Bu, kata Allah, kalau kita mencari bahagia hanya dengan dunia dan perhiasan dunia, pangkat, kekayaan, jabatan, rumah mewah, mobil mewah, perhiasan yang banyak, kata Allah, kalau itu yang kalian minta, pasti aku berikan semuanya kepada kalian dengan sempurna, semuanya diberikan oleh Allah. Tapi mereka tidak akan dirugikan sedikit pun, cuman dunia doang, kata Allah. Makanya hati-hati, jangan nyari bahagia hanya dengan keduniaan. Apa ancaman Allah? Anda silakan lihat surat Hud ayat 16. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka di alam akhirat tidak mendapatkan apapun apa yang mereka kerjakan di alam dunia, semuanya sia-sia. Mereka cuma mendapatkan neraka jahanam. Bu, mau dapat neraka? Masya Allah. Hidup di alam dunia cuma sementara. Berapa usia kita? Rasul pun mengatakan paling lama usia umur Nabi Muhammad itu 70 tahun. Sementara saya sekarang udah 72 tahun. Artinya sebentar lagi udah mau. Bayangkan, sementara di alam akhirat adalah abadi. Makanya saya mengajak Anda, Masya Allah, jangan sekali-kali kalau kita ibadah hanya mencari dunia. Baca Quran, rajin baca Quran. Biar apa? Baca surat Waqiah. Masya Allah, biar jadi orang kaya. Salah. Tiap saat Anda baca surat Al-Waqiah, kalau Anda tidak bekerja, kalau Anda tidak berusaha, kira-kira kaya apa enggak? Ada sebab, ada akibat. Nggak bakal Anda baca Waqiah, blek dari langit duit, ibu takut pasti ibu kabur. Benar? Makanya bukan itu yang dicari di alam dunia. Karena orang yang hidupnya di alam dunia hanya mencari dunia, dia bangga kalau dia jadi orang kaya, dia bangga kalau jadi seorang pejabat. Ibu lihat kalau mau pilkada berebut, habiskan duit berapa miliar pun mereka nggak sayang. Yang penting harapan saya tercapai. Kenapa? Yang mereka harapkan hanya dunia. Betul Bu? Ini salah berharap. Jangan pakai lampu, saya silo aku. Mereka tenan naon? Ngertiin tuh mana? Ulah pakai lampunya, cek silo men. Jadi ini Bu, makanya jangan sekali-kali kita membanggakan keduniaan kita, bahkan malu sama Allah. Karena tidak semua orang diberikan oleh Allah apa yang diberikan oleh Allah buat kita. Cuman punten, manusia banyak yang bangga dengan dunia. Karena sebetulnya fitrah dasar manusia diciptakan semenjak lahir ke alam dunia. Kita manusia, kata Allah, di alam dunia pasti menyukai yang 6. Berapa Bu? Catat, nih ngaji tema buku, tema pulpen. Bawa tas we, bawa tempat berkat. Emang dikasih berkat sama Ella? Bu, ada apa sih lu? Tadi kipasnya gak ada sih, tadi kipas. Anda silakan lihat surat Ali Imran ayat 14. Surat apa Bu? Ayat sabaraha. Zuyyina lin-nasi hubus-shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal has dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal siapapun di alam dunia, selama dia normal pasti menyukai 6. Berapa Bu? Cowok suka cewek, cewek suka cowok. Ya Allah,
ibu pergi keluar ada cowok ganteng, ya Allah ganteng banget tuh orang, nggak kayak laki gue. Saya nggak bercanda. Begitu di Haram, di Masjid Haram nih, jamaah saya muda-muda kayak dia dengan anak gue nih. Masya Allah, kata dia mama, kayaknya kalau bisa ditukar guling, tukar tambah juga. Apaan sih lo? Sama laki gue di rumah. Coba ibu, satpam, tukang dorong air jam-jam saja ganteng-ganteng di sana. Masya Allah, Arab gitu loh. Makanya dia bilang kalau bisa tukar guling sama laki gue. Lah, boro-boro orang tukar tambah, tukar guling aja belum tentu mau. Makanya Bu, sekarang bersyukur dengan apa yang ada. Manusia normal, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Yang kedua, manusia normal pada pengen punya anak. Yang nggak punya anak sungsang sumbal bikin anak, direfleksi, diurut, dipijit, minum jamu, minum kapsul, saking pengen punya anak. Yang udah punya anak dimasukin mesin cuci. Lihat di TV, saya kan punya TV. Bu, 20 inch. Nah, lihat di Tanjung Priuk dibakar sama sampah, dihanyutin di kali. Yang nggak punya anak pada pengen punya anak, yang punya anak dibunuh. Manusia mah nggak pernah syukur, salah dulu. Yang nggak punya anak pengen anak, udah punya anak dipencet, dimatiin, salah dulu ya Bu. Ketiga, kata Allah, manusia normal di alam dunia pasti pengen jadi orang kaya yang terdiri pada emas dan perak. Sampai hadis Nabi mengatakan, kalau ada orang sudah kaya punya 1 gunung emas, dia nggak bakalan puas. Dia mohon sama Allah gunung emas yang kedua. Sudah punya 2 gunung emas, dia pun nggak puas. Minta sama Allah gunung emas yang ketiga, piturab, sampai mati dikubur di dalam tanah. Nggak ada puasnya. Maaf, jangan marah ya. Saya tidak pernah marah, saya tidak pernah nyindir, tapi yang tersindir tolong mikir. Contoh, dengerin kalau orang tua ngomong, dengerin. Di pengajian juga banyak orang yang kemasukan setan, pamer dengan dunia. Yang marah, tukang baju, buludan, seragam hejo, istromi red, seragam pipi, halal bihalal, totol. Naon deui? Tahun baru, seragam hidung. Bu, dengerin. Dalam agama seragam tidak mendapatkan prioritas. Tidak ada perintah dalam agama beli seragam. Yang penting yang namanya ngaji, kaji itu ilmu agama. Jangan ngaji, tiap ngaji puluhan tahun, Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Ayah begitu ayah. Pengajian siapa? Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Kapan pinternya? Yang enak tukang seragam. Mana tukang seragam ngacung? Bu, maaf ya, nggak ada pahalanya. Mendingan nih para ustazah, ajarkan kiroah, ajarkan tajwid, ajarkan fikih, tauhid, hadis, sejarah Islam, akhlak. Nih tugas mereka nih, walaupun muda usianya, tapi ilmunya lebih banyak. Manfaatkan guru-guru ngaji kayak begini. Punten, cuman ada lagi nih yang saya tahu. Kadang-kadang kalau di perkampungan kayak begini datang guru baru, pintar, cantik, orang suka, nenek-nenek yang guru lama di kampung itu ngambek. Maaf, kalian sebagai anak-anak tidak boleh menyingkirkan nenek-nenek lu. Ada nenek-nenek nggak ada di lupa deh. Dengerin orang tua ngomong ya. Kalian ngajar tuh nenek-nenek suruh baca doa, oke? Nah, yeah. Suruh baca doa, hargai dia, suruh baca doa. Kedengeran?
Nah ini jadi kita bagi tugas, karena walau bagaimanapun tugas kita ini menyampaikan ilmu agama, betul Bu? Nah jadi ini tugas, punten jangan marah ya nenek. Kalau nenek walaupun lebih tua dan asli orang kampung sini, kalau ilmu agamanya kurang, anak muda ini yang berilmu manfaatkan, biar kita ngaji, nggak hanya buang waktu, buang umur, tapi mendapatkan ilmu, betul? Dengan namanya ilmu, otomatis ibadah kita semakin baik, diterima oleh Allah, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Bahagia nggak kita? Bahagia. Nah, harta kain mas perak. Kemudian apalagi yang keempat, manusia normal di alam dunia, siapapun selama dia normal, kata Allah, pasti dia ingin dengan kendaraan, betul Bu? Yang nggak punya sepeda pengen beli sepeda, sepeda kebeli, pengen motor, motor kebeli, pengen mobil, kebeli tahun 90, pengen tahun 2000, terus saja. Ternyata kendaraan terakhir adalah Prada. Nanti ibu kita semua nyobain. Siapa yang mau nyobain sekarang? Belum waktunya. Siapa yang udah daftar? Mau nggak mau, kita ini camat, calon mati, semua orang pasti mati, betul? Makanya Bu, mati jangan ditakuti, mati jangan dihindari, karena kematian sudah jelas kapan datangnya kematian. Tapi persiapkan sisa umur yang ada, yang kita tidak tahu sampai kapan, di tempat yang Allah ridho, sehingga kita mati bawa amal yang banyak, insya Allah. Amin. Ini maulid seperti ini di hadapan Allah kita sama. Makanya yang pada ngalang-ngalangin suruh pada duduk, karena semua punya hak yang sama, jadi kita merasakan bahagia yang sama, betul Bu? Masuk kameramen kan gue kagak pindah, kamera nggak pindah, ngapain lu diri ngaramin mama? Sedangkan duduk begitu, kayak kameramen gue juga kagak usah diomong, tahu loh, cuma lu tahu diri, duduk nok mama belakang lu banyak, oke? Bu, manusia normal yang nomor 5, mereka pasti menyukai peternakan. Bu, sok kalau ibu lahannya lega, bikin empang, bikin kandang kambing, kandang sapi. Kalau ibu rumahnya seperti ini, beli akuarium. Cucu saya dulu si Sultan, lagi usia 3 tahunan, opres, taruh di ubin. Tangkura punya dihadapin. Sini Nek, apaan Bang? Nek, ikan abang lagi ketawa. Ikan cupang. Pantesan waktu di kamar saya dia melihat bedak saya habis. Nek, buat abang boleh nggak? Boleh. Dipotek, dimasukin ke toples. Kata dia, Nek, ikannya lagi ngaca. Emang dia pakai bedak kembali pensetip ngaca. Ikan cupang pakai ngaca. Tapi bahagia, ibu sok pergi ke pasar, ayam yang baru netes diwarna-warnain, sehingga kita beli buat cucu kita. Tabarakallah, senang apa enggak? Ini manusia normal, bahagia, tidak perlu mahal. Beli dengan anak-anak ayam, cucu kita udah pada senang. Diperkenalkan, ini binatang, ini ayam, kakinya 2, sayapnya 2, begini-begini. Diajarkan sama mereka. Manusia normal siapapun pasti menyukai peternakan. 6. Manusia normal semuanya pasti menyukai sawah ladang, kebun. Di Jakarta Bu, tanah ngegeser jangankan meteran, 10 cm pasti jadi ribut, bisa bacok-bacokan, saking manusia fitrahnya menyukai sawah ladang, kebanggaan. Namun kata Allah apa? Dzalika mata'ul hayatid dunya, yang macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang baik. Maksudnya apa? Raih yang macam tadi, tapi ketika kalian meraihnya ingat bahwa ini karena Allah. Apakah Allah ridho atau tidak cara kalian meraihnya? Inilah yang membuat manusia merasa bahagia.
Kalau meraih yang 6 itu manusia di jalan yang Allah ridho. Semoga kita tahu di dalam Al-Quran mana yang halal, mana yang haram. Makanya sebagai manusia normal hidup di alam dunia ini, Bu, jangan mencari bahagia dengan materi, jangan mencari teman gara-gara materi, cari mantu, cari besan. Kalau punya besan, ibu misalnya anaknya punya pacar orang miskin, jangan kawin sama dia orang susah. Ayah yang begitu. Jangan kawin sama dia orang miskin, jangan kawin sama dia orang kampung. Kenapa? Mereka punya pendapat yang membuat bahagia itu adalah kekayaan. Contoh, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Nabi besar kita Muhammad SAW pegawainya Siti Hadijah. Siti Hadijah seorang janda 2 kali, kaya raya, sangat kaya raya, sangat mulia, sangat terhormat di zamannya, luar biasa. Nabi Muhammad hanya pegawai Siti Hadijah. Tapi ketika Siti Hadijah melamar Nabi Muhammad, diterima, mereka menikah. Artinya apa? Yang namanya menikah bukan lihat ekonomi, bukan lihat kekayaan. Pelajaran buat kita, walaupun istrinya kaya, suaminya tidak kaya, boleh menikah. Jadi di kita salah pendapat kita kalau anak ibu laki-laki naksir sama anak perempuan yang miskin, ibu tolak dan kawin sama dia orang susah. Hati-hati ya, menghina orang. Susah juga sekarang, siapa tahu sekian tahun kemudian jadi orang kaya. Benar nggak? Tidak sedikit di masyarakat. Naon? Tidak sedikit di masyarakat yang sekarang kaya raya jatuh miskin, yang sekarang miskin jadi kaya. Iya apa iya? Kadang-kadang menghina pembantu, tidak lama kemudian kayak sinetron, justru nyonyahnya ini kerja sama pembantu suatu ketika. Makanya melihat sesuatu jangan hanya karena materi, karena harta, karena kekayaan, jangan, tidak akan memperoleh kata bahagia. 2. Kenapa manusia tidak mendapatkan juga kata bahagia? Karena mereka mendapatkan kebahagiaan kalau nafsunya terpenuhi. Bu, Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan kita manusia, dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada. Cuman yang namanya nafsu kata Allah terbagi 2. Ibu silahkan lihat di dalam surat Yusuf ayat 53. Surat naon? Ayat sabaraha? 1. Jadi jangan sia-sia ngaji ibu. Innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia kepada kejahatan kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Bu, kalau manusia mencari bahagia gara-gara nafsu, hati-hati Bu. Pusat nafsu di mana? Rasul menyatakan pusat nafsu di udel kita. Bodong, ibu punya? Sajengkal ke bawah nafsu birahi. Kalau nggak percaya ini jengkalin. Sejengkal ke atas nafsu dunia. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita biar bahagia? Sejengkal yang ke bawah harusnya menikah. Pankihu ma taubalakum minan nisa. Nikahilah perempuan yang kamu sukai, kata Allah. Tuh, itu dapat bahagia. Kalau sudah menikah, Anda lihat An-Nisa 223. Nisa'ukum arsulakum fatu harsakum annasikum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian ladang, kebun tempat kalian bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka, tapi kalian harus tahu etika dan tata krama. Kata Allah dalam Al-Quran, ini kebun, kebun dipacul, dikoret, ditanemin dengan gaya bagaimanapun, kata Allah dalam ayat ini diperbolehkan. Artinya apa? Berhubungan badan
Bu, saking sucinya berhubungan badan. Kata Allah, dengan gaya bagaimanapun boleh, yang penting lu bahagia. Serang dari sayap kiri sok, dari sayap kanan teu naon. Mau pakai gaya capung mandi teu naon, gaya kupu-kupu cebok silahkan, tapi gulnya di tempat yang Allah berikan di depan, jangan ngikut robot gedek dari belakang. Tuh, ini yang membuat bahagia kata Quran. Mana Quran mengajarkan yang salah dari nafsu kita kalau ada orang berbuat zina. Anda lihat Bani Israil 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Zina perbuatan keji dan sangat hina. Bu, yang namanya zina kata Allah, saya cuma nyampein, bukan hanya zinanya, PDKT-nya pun dilarang. Kenapa? Orang yang berbuat zina tidak ujuk-ujuk zina kok. Kenalan heula, salaman dulu, tuker nomor HP, ngajakin makan bakso, ngajakin nonton, ngajakin jalan-jalan, diemek-emek, diusap-usap, dipegang-pegang, ser. Nih, udah PDKT zina. Rasul bersabda, anggota tubuh semuanya ada perbuatan zina. Mata kalau memandang yang bukan hak zina. Telinga kalau mendengarkan yang bukan hak zina. Mulut kalau bicara yang bukan hak zina. Tangan megang yang bukan hak zina. Kaki melangkah ke tempat yang bukan hak zina. Kemaluanlah yang akan menentukannya tuh. Jadi hati-hati, punten ya. Di kita mak ngaji rajin, Yasin tahlil apal, pala pakai kudungan. Anaknya cewek, datang pacarnya, kata cowoknya, mama maaf ya, anak mama mau minjem dulu, saya bawa. Boleh, hati-hati, jam 9 pulang. Jawab dengan jujur. Mamahnya dosa apa dosa? Dosa. Kenapa? Mengizinkan. Betul Bu? Hati-hati. Zaman sekarang, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, ini PDKT zina. Padahal yang namanya zina dalam ilmu fikih, ini Ustazah yang ngajarin ilmu fikih. Zina itu terbagi dua. Sabaraha Bu? Ibu geser sini sedikit. Nah, satu. Ya kasihan, situ aja ngejut lo ke arahnya. Yang pertama zina muhson. Zina naon cek? Mana zina muhson? Orang yang berbuat zina dia sudah pernah menikah. Apa janda, apa duda, apa dalam pernikahan, itu zina muhson. Bagaimana hukumannya dalam ilmu fikih? Dikubur sampai pinggang di pinggir jalan raya. Di samping dia ditumpuk batu yang tidak tajam. Semua orang lewat wajib nimpuk dia sampai mati, baru dosanya terhapus. Dua, zina goer muson. Anda lihat surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina laki-laki, dua-duanya dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Bu, kalau perintah yang lain biasanya Allah mulai dengan laki-laki baru perempuan. Kenapa dalam masalah zina Allah mulai dengan perempuan baru laki-laki? Para ahli tafsir mengatakan karena perbuatan zina kebanyakan dimulai godaan seorang perempuan. Dandan merah, kuning, hijau, baju pating pecontok, gaya jalan unyan inyen. Ibu tahu unyan inyen?
tanya sama ustazah, lihat ini ngomong dilembut-lembutin. Coba udah tahu itu laki-laki punya anak bini, dia masih nawar, jadikan aku yang kedua. Ayah begitu ayah, lu gak punya harga diri amat jadi perempuan. Kita punya harga diri, jangan merendahkan diri. Bu, dengerin, kalau disebut lagi 3 lembar disatuin. Bu, dengerin ya. Sekarang istilahnya pelakor itu cuman itu cuman dihalusin doang. Coba sekarang banyak istilah-istilah yang seolah-olah jadi baik, jadi sopan. Contoh, dulu yang namanya ngambil duit orang, pencuri, perampok, garong, iya apa iya? Sekarang biar orang yang mencuri, menggarong, merampoknya nggak terlalu malu, jadi istilahnya keren, koruptor, maling tuh, ya kan? Sama nggak kelakuannya? Cuman diperhalus. Dulu perempuan nakal, PSK, perek, perempuan eksperimen, ya apa iya? Sekarang keren, kupu-kupu malam, ayam kampung, padahal dia kene, dosanya sama-sama kene, istilahnya doang diganti. Sekarang namanya pelakor, pengambil laki orang. Woi, jangan marah dulu sama pelakor. Kenapa laki Anda ngambil pelakor? Karena bininya nggak bisa ngurusin laki. Oke? Masya Allah, Bu, tabarakallah. Satu, dengerin ini. Hati-hati, tidak akan bahagia kalau Anda jadi pelakor. Resepnya dengerin ini, nenek-nenek yang banyak pengalaman, yang banyak orang curhat, banyak orang bertanya. Kalau Anda jadi pelakor, jangan GR dipuji oleh suami orang. Duh, kok cantik, kamu. Engkau lebih perhatian daripada istriku. Manusia rayuan gombal gitu loh. Masya Allah, daya tarikmu luar biasa sayang. Padahal mah karena belum dapat tahu. Jangan GR Anda jadi pelakor. Apa yang terjadi? Begitu hati Anda sudah terpaut dengan laki-laki tadi, Anda bisa dibawa jalan-jalan, Anda bisa dibawa nonton, apalagi Anda bisa dipakai kebutuhan biologis dia, Anda lah yang akan ngejar-ngejar dia. Karena tuh laki-laki udah kenyang, udah puas. Makanya kalau pengen bahagia bukan dengan cara berzina, tapi dengan cara pernikahan. Itu yang Rasul ajarkan kepada kita. Masya Allah. Yang namanya jadi pelakor, ingat, laki-laki tadi menjelek-jelekan istrinya. Seandainya dia menceraikan istrinya, menikah dengan Anda, sadar laki-lakinya sama dia juga, tidak mustahil Anda pun akan diperlakukan sama oleh laki-laki tadi. Betul apa betul? Dia ngejelekin bininya, memuji Anda, sama Anda bosan dari perempuan lain. Emang enak jadi banseran. Jangan mau loh ya. Kita punya harga diri. Islam mengajarkan, kalau Anda menikah dengan saya, nikah. Kalau tidak, jangan memperkayakan saya, karena itu adalah dosa. Ini menyebabkan kita bahagia. Sekarang, Bu, ada seorang ibu lapor sama polisi. Pak, lapor. Kenapa? Saya diperkosa. Siapa yang perkosa ibu? Menantu saya. Dipanggil menantunya, ini nyata. Dipanggil menantunya, betul kamu perkosa mertua? Betul. Ditanya mertuanya, berapa kali ibu diperkosa? 36 kali. Beneran ini nyata. Polisi nanya sama menantunya, bener kamu memperkosa 36 kali? Kata menantunya, waktu awalnya saya perkosa, lama kelamaan ibu mertua yang minta. Jangan surat bertanya. Yang dosa mantunya apa
mertuanya? Dua-duanya sarua gelona gelo kabeh tah nu eucereug. Tanya naon arti eucereug? Di bawah sih. Masya Allah, ini hati-hati, tidak akan bahagia. Kebahagiaan yang diperoleh dengan orang yang melakukan perbuatan zina hanya semu sementara. Contoh, datang ke rumah saya sekitar 3 tahun yang lalu. Begitu bau, begitu assalamualaikum buka pintu, bau kacida. Kacida teh sangat. Ternyata punten, dia ini perempuan lacur, kena penyakit singa raja, no? Raja singa, etana teh busuk, cek. Jadi sudah bernanah. Dibuktikan oleh Allah, nikmatnya hanya sesaat, penyakit raja singanya menahun. Sabila, Mbak masih muda, cantik. Mbak taubat sama Allah. Di samping ibu berobat, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Sobat. Jadi PSK-nya berapa tahun? Akibat yang ditimbulkan karena berganti-ganti lelaki-laki raja singa, apa yang terjadi Bu? Dari kemaluannya nanah busuk mengalir tidak henti-hentinya. Itulah makanya begitu assalamualaikum kata saya teh kita bau naon gitu. Ternyata Bu etanana deh. Ini nyata. Makanya nyari bahagia harus dengan aturan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hati-hati nafsu yang dia pakai. Contoh, orang yang pengen harta yang banyak pasti sungsang sumbal. Pala dibikin kaki, kaki dibikin pala, yang haram dibilang halal, yang penting dapat duit. Betul nggak? Sadar nggak sadar mereka kemasukan setan dari pintu yang ke belakang. Sumbala atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajidu aktarahum syakirin. Setan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Masya Allah, membuat manusia sedikit yang bersyukur. Kenapa kata ibu setan tidak menggoda manusia dari atas? Kenapa setan tidak menggoda dari bawah? Manusia terdiri pada 2 unsur, jasmani dan rohani. Jasad kita asalnya dari tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Al-Mu'minun 12. Aku ciptakan manusia saripati yang berasal dari tanah. Ayah ibu kita makan buah-buahan tumbuh di tanah. Sayur-mayur tumbuh di tanah. Umbi-umbian tumbuh di tanah. Padi-padian, kacang-kacangan semua tumbuh di tanah. Kata Allah dalam Al-Mu'minun ayat 12, kita ini asalnya saripati tanah dari bawah. Makanya setan tidak menggoda dari bawah. Kenapa setan tidak menggoda manusia dari atas? Karena ruh manusia asalnya dari Allah. Masya Allah, Anda lihat As-Sajdah ayat 9. Kemudian aku sempurnakan jasad tadi, aku tiapkan rukunan janin tadi, aku berikan mata buat melihat, telinga buat mendengar, hati buat berpikir, sedikit yang bersyukur kepadaku. Ini yang hari di sini, yang sedikit yang selalu bersyukur dengan nikmat Allah. Insya Allah, amin. Tuh, makanya setan ngegodanya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Hati-hati dalam ibadah, bukan nafsu yang diikuti, tapi ketentuan Allah dan Rasulnya yang membuat kita bahagia. Kalau cuma nafsu doang gak bakal bahagia, Bu. Kenapa menggoda dari depan? Setan menggoda manusia dari depan dengan cara kita tidak beriman dengan adanya alam akhirat. Wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban azima. Al-Isra ayat 10. Orang yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, mereka mendapatkan azab yang pedih. Melakukan apapun di alam dunia, tidak berpikir akibatnya di alam akhirat. Yang penting enjoy aja, gua jalanin. Emang gua pikirin hidup cuma sekali? Ada yang begitu? Ini kegoda setan dari depan. Nggak bikin masa yang akan datang.
Padahal Allah perintahkan kita wajib berpikir masa yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman bertakwa kepada Allah, jangan sekali-kali kalian harus berpikir apa yang akan kalian bawa mati besok. Sekarang pikirin, kalau saya ngomong begini, Allah ridho tidak? Kalau saya berlaku begini, Allah ridho enggak? Kalau saya berbuat begini, Allah ridho enggak? Itu yang kita pikirin. Karena semua akibatnya akan kita rasakan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin. Artinya siapa yang di alam dunia berbuat baik, di alam akhirat akan mendapatkan kebaikan walaupun sebiji. Siapa di alam dunia berbuat buruk akan mendapatkan balasan keburukan walaupun sebiji. Masya Allah, ini kata Allah, semua dipertanggungjawabkan. Makanya hati-hati nih anggota pengajian, karena saya banyak melihat kadang-kadang ayah nu gitu. Hati-hati ya, hati-hati. Jaga diri kita, jangan ngikutin nafsu tapi ngikutin bagaimana aturan Allah. 2. Setan menggoda manusia dari belakang dengan cara bagaimana? Hubud dunya wa karahiyatul maut, itu yang jauh dari kebahagiaan. Wala tajidannahum marasun nasi ala hayat wa minal ladina asrafu yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu ammar wallahu basirun bima ya'malun. Al-Baqarah 96. Pasti kalian, kata Allah, akan bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia, serakah dengan dunia. Mereka minta sama Allah umur 1000 tahun lagi, padahal dengan umur yang panjang tidak menyebabkan mereka jauh dari azab Allah, karena Allah maha melihat dan maha mendengar apa yang dilakukan. Ya Allah bu, hayu mikirin besok, bikin besok. Contoh, suaminya jadi bupati 2 kali, jadi wali kota 2 kali, kan maksimal 2 kali. Saking takutnya jabatan diambil orang, bininya suruh naik. Ayah nu kitu, kiparna suruh naik, pamannya suruh naik, ponakannya suruh naik. Mereka berpikir yang layak jadi pemimpin hanya keluarga mereka, orang lain dianggap kecil semuanya. Kata Allah, mereka ini adalah kemasukan setan dari pintu yang belakang. Termasuk tadi pengajian yang dipikirin seragam, hayuh barah koneng hejo, ari ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak nggak ada. Ini salah. Saran saya pakai seragam tenang naon 3 tahun 1 cukup. Kenapa? Anggota pengajian kita bukan semuanya orang kaya, banyak orang nggak mampu, kecuali kalau pengurus memberikan gratis buat anggota pengajian. Setuju Anda? Ngapain seragam mulu? Tajwid nggak bisa loh. Gerakan sholat salah, oke? Seragam itu buat kebersamaan. Yang enak mah cuman tukang seragam doang. Jangan marah, gua ngomong beneran. Cukup 3 tahun 1. Tapi nih guru ngaji nih belajar fikih, nih guru ngaji belajar tauhid, belajar qiraat, belajar tajwid gitu ya. Jelas bu? Nih terus 3, setan menggoda manusia dari arah sebelah kanan. Kenapa? Agama dipermainkan, bu. Agama dilecehkan. Wala tattahidu ayatillahi huzwa fadkuru ni'matallahi alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bih. Al-Baqarah 231. Bu, jangan sekali-kali agama dipermainkan, jangan sekali-kali agama dilecehkan. Al-Quran dan sudah Rasul itu pelajaran buat kalian. Punten, jangan marah, kita ngaji nih, lagi mengkaji, jangan marah. Di kita kadang-kadang datang ustazah,
Ibu-ibu, kita mulai ngaji kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Teruskan dengan baca Yasin. Sok bareng-bareng Al-Fatihah waladolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jangan ketawa. Saya tanya, ada nggak yang ngajinya ngebut? Tanya nih dua anak-anak saya, ngaji sah apa henteu? Allah yang berfirman, warotilil Qur'ana tartila, baca Quran wajib tartil. Apa tartil? Mahrajnya benar, tajwidnya benar. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Dinikmati ngaji mah Bu, biar tartil, jangan marah. Siapapun ustazahnya, ustadznya, kalau ngajinya ngebut, itu adalah perbuatan setan. Al adalah minas syaiton, watani minallahi ta'ala. Terburu-buru dalam ibadah itu perbuatan setan. Kehati-hatian dalam ibadah itu perintah Allah. Merasa kita sudah ibadah di mata Allah nol, bahkan dosa, rugi kan? Yuk sekarang niatkan dari sekarang, sok baca Yasin yang tartil, mahrojnya bener, tajwidnya bener. Contoh, baca Al-Fatihah jangan nyambung. Kenapa? Tanya para ustaz. Kalau kita membacakan Al-Fatihah, Allah menjawab kalimat kita. Makanya per ayat napas dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Allah, hambaku telah memuji aku. Masya Allah. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah mengagungkan aku. Tuh. Maliki Yaumiddin. Apa kata Allah? Maka Allah telah menyanjung aku, hambaku menyanjung aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, urusan aku dengan hamba, urusan aku dengan hambaku ini. Makanya jangan ngebut, dengerin saya. Makanya ngomong, kewajiban kita nih, jangan marah tersinggung. Kita bukan menyinggung, membetulkan yang selama ini salah tapi dianggap benar. Rasul mengatakan, al-ajalah minas syaiton watta'ani minallahi ta'ala. Terburu-buru dalam ibadah itu perbuatan setan. Kehati-hatian dalam ibadah itu perintah Allah. Robah yuk sekarang, baca Al-Fatihah yang tartil pelan-pelan, baca Yasin yang tartil. Karena apa? Warotil Qur'ana tartila, itu perintah Allah. Baca Quran ini wajib tartil, mahrojnya benar, tajwidnya benar, itu yang diterima. Karena kata Allah dalam Al-Araf ayat 17 tadi, kalau namanya agama dipermainkan, artinya orang tadi kemasukan setan dari sebelah kanan. Jelas Bu? Sebelah kiri bagaimana setan menggoda manusia? Dari sebelah kiri setan menggoda manusia dengan perbuatan buruk. Mereka merasa itu perbuatan yang baik. Anda lihat di dalam surat Fatir ayat 8. Ada orang yang melakukan perbuatan jahat tapi dia memuji, saya ini berbuat baik. Contoh zaman medsos sekarang. Nih zaman anak-anak muda, zaman sekarang mah tahun dulu mah saya tidak tahun 50-an mah nggak ada. TV aja belum ada. Dulu tahun 60 tuh kalau punya radio di Ciamis di kampung saya itu dianggap kaya, baru punya radio dulu mah. Masya Allah Bu. Zaman sekarang di zaman medsos, tidak sedikit orang yang berbuat zina dipamerkan di medsos, betul nggak? Berpelukan dengan suami orang, bercumbu dengan istri orang, mereka tidak risih, tidak malu, dibanggakan di medsos dengan komentar-komentar setan semuanya. Nauzubillahimindzalik. Tidak ada rasa malu. Masya Allah.
mengenakan pakaian bugil di tengah jalan, katanya demo lah. Demo mah kagak bugil, kagak takut masuk angin tuh. Masalah survei membuktikan zaman sekarang begitu banyak orang berbuat jahat, mereka mengatakan saya berbuat baik, padahal dalam Islam diharamkan. Ini sadar nggak sadar Allah yang berfirman dalam ayat yang saya baca tadi, mereka kemasukan setan dari arah sebelah kiri. Nah, setan setiap saat juga menggoda kita, tapi kita harus punya kekuatan iman. Makanya siapa orang yang tidak bahagia karena mereka tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ibu lihat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Quran, petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, semua terdapat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kalau kita baca Quran bukan balapan hatam. Punten, saya sebagai orang tua punya kewajiban menyampaikan ya Bu. Di kita mah kadang-kadang bulan puasa balapan hatam. Kita mah 4 kali hatam, tiap minggu hatam. Bukan hatamnya, ngerti nggak isi Quran? Al-Quran bukan hanya hatamnya, tapi wajib ibu mengerti isinya, mengamalkan isinya dalam hidup. Namanya tadabbur Al-Quran. Ayatnya dibaca, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan dalam hidup. Nah, guru-guru yang ngerti inilah yang kita manfaatkan. Dengan kudrat irodat Allah, di kampung manapun mereka ini ditampilkan oleh Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Dimanapun kalian tinggal kata Allah, pasti muncul nih orang-orang yang selalu mengajak kalian kebaikan, mencegah berbuat buruk, dan mereka semua orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Yang ngajakin dan yang diajakin, semuanya. Makanya kalau kita punya ilmu, baligu ani walau ayat, sampaikan ilmu walaupun 1 ayat, sampaikan nih ke tetangga kita, ke jamaah kita, tapi dasarnya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Betul? Kenapa? Jangan salah kaprah. Manusia ini terbagi 5 kelas. Kelas mana kita? 1, dia ilmu pengetahuannya banyak tapi tidak mau menyampaikan kepada orang. Ini wajib ditegur sama kita bahwa kita ilmunya banyak, harus menyampaikan kepada orang. 2, ada orang yang punya ilmu, dia sadar dengan keilmuannya, maka dia menyampaikan kepada orang. Ini benar. 3, ada orang tidak punya ilmu tapi tidak mau belajar. Orang Ciamis namanya bodoh katoto loyo. Peribahasa orang sudah mengatakan, lamun jadi jelema bodoh ulah katoto loyo. Bodoh teh kudu alewo. Apa maksudnya? Kalau kita merasa tidak tahu apa-apa, jangan diam aja, tapi kejar kemana-mana, belajar, nyari ilmu. Alewoh tuh bertanya pada ahlinya. Kemudian yang nomor 4, ada orang tidak punya ilmu, sadar bahwa dia tidak punya ilmu, mau belajar. Ini yang benar. Yang nomor 5 yang parah, dia tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, dia BODO, cuman sotoy. Ada orang cerita politik, dia cerita politik seolah-olah dia politikus handal. Dia cerita tentang ibadah, dia ngomong tentang ibadah, yang penting ngecebrek. Ibu tahu ngecebrek? Ngomong yang tidak henti-hentinya, ngecebrek. Yang penting orang terpukau dengan diri saya. Ini yang paling jahat, bisa menyesatkan.
Makanya jangan lupa kita selalu berpegang dengan Al-Quran. Ini yang menyebabkan kita bahagia. Kenapa manusia sering sakit hati? Kenapa manusia sering sedih? Kenapa manusia sering merasa menderita? Karena mereka jarang zikir kepada Allah, jarang ingat kepada Allah. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang yang benar beriman kepada Allah, ketika zikir kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Ingat oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Kalau ibu sering galau, sering sedih, sering sakit hati, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Bani Israil 82. Telah kuturunkan buat kalian Al-Quran sebagai obat penyakit dalam dada. Orang yang suka sebel sama orang, orang yang suka marah sama orang, benci, dendam sama orang, banyak baca Quran dengan betul-betul tartil, Allah menjamin obat penyakit dalam dada. Jelas Bu? Inilah bahagia yang Rasul contohkan. Jangan memandang hidup hanya dengan materi, harta, benda, kekayaan dunia. Jangan juga mengikuti nafsu, tapi ikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini bahagia yang sesungguhnya. Kalau saya ngomong terus tidak adil. Barangkali punya masalah, mangga ada pertanyaan bebas. Ngacung, sok ngacung. Sok, ada yang nanya, Mike dialungkan tah, ya tah cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah sebelumnya Ustazah. Alhamdulillah, saya senang sekali gitu ya, bisa hadir di sini, bisa mendengarkan ceramah Mama Dede. Masya Allah, mereka adanya cantik banget gitu ya, aslinya. Wal ayah yang sekarang gua mah nggak terhibur, gua tahu punya kaca. Pertanyaan saya, kita kami Masya Allah di sini ya, pekerjaan saya sendiri ya. Saya tuh udah merasa, udah tua lah ya. Ya, Umur saya sudah 50. ya, aku 72. Pertanyaan Anda yang Pertanyaan saya adalah, gimana nih kita menghadapi kehidupan ini supaya kelak nanti kita bahagia? Bagaimana yang harus kita isi gitu loh, supaya kita kita isi. Oke. Kegiatan. Bagaimana menghadapi kehidupan biar kata bahagia? Taraktu bikum amroini lan tadimu matamasakum bihima kitab Allah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian pengen bahagia, pakai keduanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya sekali lagi ngaji, Bu, nggak cukup yasin, tahlil, rawi, arisan seragam. Biar kita bahagia di dunia akhirat, belajar fikih, belajar tauhid, belajar akhlak, sejarah Islam, belajar tajwid, belajar qiraat. Insyaallah kita akan selamat dunia sampai akhirat kita. Jelas Bu? Makanya mana kalau di kampung kita nggak ada guru fikih, guru tauhid, cari di kampung orang. Oke? Insyaallah ibadah kita semakin baik dan semakin baik. Nomor berikut, sok ngacung, kan mic-nya saya lempar. Mana cek? Mangga di dalam sini ada yang bertanya? Ayo nani. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak nih datang. Kembali banyak. Ma, hobinya Nani Adin memang ziarah ke makam para aulia. Ya. Sampai ke Bali-Bali dengan harapan semoga pada pergi umroh. Apakah itu salah apa benar, Ma? Bolehkah ziarah ke kubur? Boleh. Ziarah ke kubur itu itibar. Kenapa mereka yang meninggal sudah puluhan tahun masih diziarahi? Karena ketika mereka hidup mereka berguna dan bermakna buat orang lain. Silahkan, tidak dilarang. Yang salah mana?
ke Madura, ke Bali, ke Garut, ke Banten, nengokin kuburan para wali, kuburan nenek lu, bapak lu, engkau lu nggak ditengokin, salah. Tengokin dulu kuburan nenek lu, engkau lu toh, doain mereka. Ngapain lu ke Bali, ke Madura, ke Garut lu? Nenek lu nggak ditengokin, oke? Mengerti yang aku maksud? Sip, laksanakan. Ngapain lu jauh-jauh, engkau lu nggak ditengokin, ember. Oke nan, silakan yang lain. Punten, ibu ziarah silakan. Cuman saat ini saya melihat di tempat-tempat kita ziarah sudah banyak yang mengarah ke syirik. Mana maksudnya? Datang ke kuburan yang ini, kata yang jagain kuburan, bu kalau ngasih duit 10.000 doa itu nggak dikabul, ngasih 50.000, itu syirik. Seolah-olah kita minta yang dikubur, itu salah. Kita doain mereka, ya Allah terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Kita doain mereka, bukan minta sama yang mati. Oke? Besok sebelum Anda ke Garut, ke Madura, terus ibu ke Demak dan seterusnya, tengokin dulu kuburan engkong lo, nenek lo, di tanah kusir. Nomor berikut, sok, mana? Punten cek baik, alungkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat ya Ma. Iya dong. Pribadi nih Ma. Aku punya seorang om, adik bapak ya, yang baru meninggal kemarin yang bilang COVID. Tapi dia sebelum itu dia udah nganut agamanya udah beda. Dia ini apa aliran Gapakar. Nah dia pesan sama anak-anaknya untuk saya, nanti kalau saya mati tolong saya nggak usah dibacain Yasin gitu. Itu waktu belum meninggal. Nah sekarang itu saya juga nggak ngerti ya Ma itu agamanya apa, alirannya. Tapi saya karena merasa itu pengganti orang tua saya juga pernah tinggal di rumahnya dia 1 tahun. Dia meninggal apa? Kan saya suka baca doa itu kira-kira diterima nggak ya Ma? Baca Fatihah saya. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya orang meninggal dunia bacain doa seharusnya. Apalagi itu om saya tinggal di rumah om, diurus om selama 1 tahun. Nah, apalagi seperti itu. Idza matabnu adam in qata amalu ila min talatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntabau bih aw walidin salihin lahu. Kalau seorang meninggal putus semua amalnya kecuali 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Mengenai anak soleh, jangan Anda berpicik pemikiran Anda, jangan sempit pemikiran Anda. Yang disebut dengan anak soleh siapapun yang doain kita. Kenapa? Kalau Anda berpikir yang disebut anak soleh hanya anak kandung, kasihan orang yang nggak punya anak. Padahal punya anak, tidak punya anak bukan keinginan kita. Anda lihat As-Surah 49:50 Allah berfirman, akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang menjadikan seseorang mandul. Kata Allah, kalau ada keluarga anaknya semua perempuan itu kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya semua laki-laki itu kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki, ada perempuan, ada itu kehendak Allah. Kalau ada orang mandul, itu pun kehendak Allah. Jadi kasihan yang gak punya anak. Siapa yang sampai murid kita, tetangga kita, pembantu kita, sopir kita, guru kita, siapapun yang mendoakan, niatnya pasti sampai. Bukankah kalau kita berdoa minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal ambat, semuanya kebahagiaan. Nanti malam kita tertidur lelap di belahan bumi mana seorang muslim atau rombongan pengajian berdoa minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal ambat, pasti sampai. Dia sekarang berbeda agamanya, berbeda akidahnya, yang baru sekarang
Yang penting kita doain sampai nggak sampai urusan Allah. Jelas? Jangan memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita. Kita mah nyusahin diri, yang bukan urusan kita dipikirin. Contoh, emang ntar kalau udah mati masuk surga, emang kalau melakukan ini kita masuk neraka? Kan di Quran jelas, di hadis jelas. Kita lakukan soal surga dan neraka, guru-guru ngaji aja belum tentu masuk surga. Siapa tahu sombong, siapa tahu merasa lebih pintar, merasa lebih hebat. Makanya yang baik di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Semoga dengan pengajian ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jelas je? Maka yang lain silakan. Pertanyaan berikut di belakang. Maka ngacung ce, berdiri biar mic-nya lari. Punten ce, sok. Ada yang mau bertanya? Sok. Dalam ruangan ini. Sok, mana? Naon ce? Sok. Sok diri ce. Selama ada saya, Anda masih jadi ece. Sok diri ce. Mana ce? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong mas. Iya dong ce, udah kesiangan curhatnya pagi-pagi. Nah, Naon? kalau itu apa sih kalau dihibahin, misalnya tanah dihibahin, Naon? tanah dihibahin Tanah dihibahin terus. sama cucunya, tapi anaknya banyak. Maksudnya tuh dia punya anak banyak, Ya. tapi dia ngehibahin sama cucunya. Itu gimana cucunya? Yang namanya hibah itu pemberian. Saya sehat walafiat, saya segar bugar, saya ngibahin sama anak. Kalau saya punya anak 4, laki-laki perempuan wajib sama. Kalau cucunya banyak, yang dikasih hibah hanya 1 cucu, maka tidak adil, wajib diambil kembali. Karena orang yang dibagi hibah pasti dibenci oleh cucunya yang lain, yang suatu saat menjadi bom waktu yang menghancurkan keluarga. Wajib diambil kembali, kecuali seluruh cucu dibagi rata, baru boleh. Nomor berikut, tadi mic-nya kan yuk. Hadir. Sok. Hadir begitu. Nah, sok begitu. Assalamualaikum, curhat mas. Ya, Cek. Waalaikumsalam. Ini mah Naon? kami bersaudara 12 orang mas. Ih, lagi amat, Mak. Terus ada yang diadopsi seorang dokter sekarang. Ya. Tapi dia tetap dapat jatah dari orang tua saya. Itu gimana mas? Dari Orang tua saya punya anak 12. iya. Yang 1 diadopsi oleh orang. Sekarang jadi seorang Jadi- dokter. Pertanyaan Anda apa? Jadi bapak saya yang ngambil itu mah, yang ngadopsi anak itu bapak Ya, saya. terus? Jadi dia dapat juga jasa dari kami semua, dari orang tua saya. Terus gitu, tapi mah anak-anak dari itu 3 biang memang 3 biang. Saya kenal seorang opat berenang. Dengerin. Ya, Kalau diangkat anak oleh ayah saya apanya? Pamannya? enggak, bukan. Orang lain? Iya, orang lain. Orang lain diangkat anak oleh bapak saya. Iya. Boleh kita ngambil anak? Boleh. Tapi binnya tetap bin bapak kandung. Anda lihat Al-Ajab ayat 4. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Itu hanya perkiraanmu di dunia saja. Tadi yang halangan batur mana? Jadi begitu, Bu. Lihat dalam Al-Ajab ayat 5. Kalau kalian punya anak angkat, binnya, bapak kandungnya, itulah yang adil buat mereka. Jadi salah kalau binnya dipindahkan kepada bapak angkatnya. Kewajiban kita hanya membiayai kehidupan anak, memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan,
kesehatan, tapi binnya tetap bin bapak kandungnya. Kemudian bapak saya ngehibahkan harta, anak angkat dibagi, boleh, lu jangan iri. Saya punya anak angkat 4, anak yatim piatu. Saya bagi sama dengan anak saya. Kan dari kecil saya sayangin mereka. Saya 6 tahun nggak punya anakku, ngambil yatim piatu 2, jadi 4. Anak kandung saya 4. Makanya tahun 2000 suami meninggal, saya punya anak teh 8. Itulah kenapa saya paling tidak suka ada perempuan udah curhat tentang anak. Mama, suami saya meninggal, ini anak yatim. Emang lu doang yang punya anak yatim? Gue juga kali 8. Jadi perempuan yang minta dikasihani, Allah berikan otak, kemampuan, kekuatan untuk cari rezeki. Tahu? Ini perempuan letoy banget, cengeng. Ada juga yang cerai, ya. Ada juga yang cerai sama suaminya. Mama sebel banget sama suami saya. Anaknya kan 3 ikut saya, tapi nggak dibiayain. Bu, udah tahu mantan laki lu nggak biayain, masa lu tega anak lu nggak sekolah? Mikir nyari duit. Jadi perempuan yang hanya minta sama suami, Allah berikan kekuatan. Lihat Siti Hajar, lihat Siti Hadijah, lihat Ummu Salamah, lihat Robiah Al-Adawiyah, Siti Aisyah dan seterusnya. Makanya jangan mengasihani diri sendiri. Bolehkah anak angkat dikasih hibah? Boleh. Yang harta itu punya ayah. Anak kandung, anak angkat dikasih hibah yang sama, terserah. Punya saya. Anak tidak boleh protes kecuali yang dihibahkan milik anak. Jelas Bu? Kalau yang dihibahkan milik kita kan punya gue. Yang nyari gue itu anak angkat gue, ini anak kandung gue mau bagi rata, kagak ngape-ngape. Oke? Nomor berikut. Non sok. Itu sampai tak alungkeun dah. Tak alungkeun. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, Naon? mau nanya nih. Saya kan punya saudara. Saya juga punya saudara. Bukan punya saudara. Siapa? Tetangga. Ya. Tetangganya. Ya. Baik banget tetangga. Ya. Tapi berislam Mama. Dia sering mengantarkan makanan. Contohnya kalau hari raya itu ada merupakan lauk pauk, merupakan juga yang kering. Itu gimana tuh mah hukumnya? Apa saya makan? Apa saya buang? Apa saya kasih orang? Gimana tuh mah? Wahai seluruh pemirsa, dengerin saya. Rasul mengatakan tetangga ada 3 kelas. Sabaraha? 1. Tetangga yang punya 1 hak. Rumahnya dekat dengan rumah saya, tapi berbeda agama. Hak sebagai tetangga, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling memberi. Yang kedua, hak tetangga yang punya 2 hak. Rumahnya dekat dengan saya, sesama muslim. Yang ketiga, tetangga yang 3 hak. Rumahnya dekat saya, sesama muslim, masih keluarga, masih family. Nah, ibu nanya, saya punya tetangga non muslim, sering ngasih makanan, alhamdulillah. Yang muslim aja banyak yang korek. Benar nggak? Dia ngasih sayuran. Kalau kita tahu dia tidak pernah masak babi, dia tidak pernah masak anjing, yang dia masak halal, sok kasih sayuran makan ya tenan naon. Kalau dia piara anjing, anjingnya masuk ke dalam rumah nggak? Oke, jangan dimakan. Ya, ya. Yang ada orangnya apa anjingnya? Anjingnya. Kalau anjing udah nggak ada, tapi nggak pernah masak babi. Enggak, bukan soal piringnya, salah. Saya sendiri punya tetangga 1 tembok. Saya kan di Perumnas. Dia non muslim, tapi dia sendiri yang ngomong nggak doyan babi, dia nggak pernah makan anjing. Ngasih naon, oke saya makan, tidak naon. Karena dia nggak pernah masak babi, kecuali sekali lagi
Kalau dia masak babi, masak anjing, itu jangan kita makan. Tapi kalau Anda ragu, bungkus pakai kresek, buang, selesai, oke? Wala talbisul haqqa bil batil fataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan batil, apalagi kamu tahu kalau itu meragukan. Mendingan tidak usah dimakan. Nomor berikut, sok, ada yang bertanya sebelah kanan? Mana? Sok. Waalaikumsalam, Ucu. Yang saya mau tanyakan ada 3 hal. Sok, hiji. Pertama, bagaimana menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah. Oke. Kedua, bagaimana menjadi orang yang ikhlas. Ya. Ketiga, kalau kita baca Al-Quran tidak bersuara, apakah diterima oleh Allah? Oke. Satu, bagaimana biar jadi orang istiqomah? Anda silahkan lihat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan kau mati kecuali dalam beragama Islam. Artinya apa? Yang banyak ingat tentang kematian. Sampai mati Islam. Ibadah walaupun sedikit rutin, itu yang disukai oleh Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Ahqaf ayat 13. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, lalu istiqomah dengan imannya, jangan kalian takut, jangan khawatir, Allah bersama dengan kalian. Bagaimana biar istiqomah? Yakinkan saya akan mati. Kalau saya mati semuanya ditinggal, cuman amalan. Makanya insya Allah amalan istiqomah. 2. Bagaimana biar saya jadi orang yang ikhlas? Anda lihat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidak kuperintahkan kalian dalam ibadah kepada Allah agar ikhlas, hanya memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Bu, ikhlas ini ngomongnya gampang, prakteknya hese. Saya berikan modal, mau nggak dengerin resepnya? 1. Kita wajib menyadari, saya lahir tidak bawa apa-apa, sekarang segalanya punya, mati dibawanya. Makanya kalau ada orang kena musibah dimintain baju yang bagus, minus sekali ngasih baju butuh. Udah dower lu. Enak mah. Saya kan tukang ngumpul-ngumpulin gituan gua di rumah. Kita sumbangan buat yang kena banjir berapa tahun sekarang di rumah gue numpuk. Tapi saya mikir, apa bagus kan? Dipilih ternyata 30% yang layak pakai. Yang lain mah butut. Daster dower. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran 92. Kamu tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna sehingga berikan sesuatu yang kamu sukai, yang kamu cintai. Biar ikhlas, sadar. Waktu saya lahir dalam dunia bukan siapa-siapa. Sekarang jadi siapa-siapa, mati bukan siapa-siapa kecuali almarhum dan almarhumah. Betul? Apa yang dibanggakan? Hayo. Waktu saya lahir tidak punya pangkat apa-apa. Nama dikasih orang, mandi dimandiin orang, sekolah diajarin sama orang, kerja dikasih kerjaan sama orang, gaji dikasih sama orang, kerjaan kantor diajarkan sama orang, udah mati dimandiin sama orang, dibungkus sama orang, dikuburin sama orang. Makanya kalau kita nggak ikhlas, bagaimana kalau mati nggak ada yang ngurusin? Betul Bu? Makanya harus ikhlas, jangan diungkit-ungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tutiru shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Al-Baqarah 264. Hei orang yang beriman, jangan kamu bersedekah membatalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerima, seperti orang yang sedekah pamer pengen dipuji oleh orang, seperti orang menyimpan tanah di atas batu yang licin ketimpa hujan yang besar. Masihkah tanah tersisa apa habis?
Pertanyaan ketiga, gue lupa kebanyakan nanya. Oke. Kalau saya baca Quran tidak bersuara, dengan bersuara mana yang punya pahala? Yang bersuara bersyukur kita bisa ngomong. Dibaca Quran cuma di hati doang. Masya Allah, bagaimana tahu salah benernya? Pengucapan tajwid, pengucapan mahroj ini di mulut bukan di hati. Makanya lebih baik baca Quran, keluarkan suara kita. Artinya kita ini mendapatkan pahala, mensyukuri nikmat Allah karena bisa ngomong. Nomor berikut. Habis. Naon sok. Minta doa mandiin mayat yang gak bisa nekuk, yang mau ngelulusin, yang nekuk kagak bisa terus. Kalau sulit ya, Anda ngegolakin air dipakein cuka. Udah Ustazah. Terus anduk kecil direbus ke situ, panas-panas, dilipat, digulung dengan yang sulat sudit untuk ditekuk. Tapi kalau lebih 3 jam itu sulit untuk berubah karena sudah kaku. Yang bisa dirubah yang belum 3 jam dari kematian. Oke? Ya, artinya sudah lewat dari 3 jam. Baik Ibu. Baik, hadirin sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Udah banyak yang pulang soalnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah di lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita angkat tangan yuk. Baik hadirin, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa lam tazal lidhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulla asir wa ya jabira kulla kasir wa ya sahiba kulla tarid wa ya mughniya kulla takir wa ya muqawwiya kulla dha'if wa ya ma'manna kulla bahid. Yassiru alayka kulla kasir fatasiru yassiru alayka kasir. Allahumma ya man la yaqtaju ilal bayan wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka wa nakhafu man la yakhafu minka bihurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Urusna biyanika allati la tanam waqfna bijanabika allati la yuram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya safi isfi anta safi la sifa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah di lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.